Assalamualaikum Ibu Ica, selamat siang, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Rudi, selamat siang. Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat, tetap semangat dan bahagia selalu Pak Rudi kalau saya. Iya, Nggih. iya. Ibu Ica datang menemui saya ada tujuan apa ya? Nggih, Pak Rudi, sebelumnya pada siang hari ini saya ingin melakukan kegiatan coaching bersama Pak Rudi. Iya. Iya, saya Mohon ingin maaf. berkonsultasi, Pak Rudi. Nggih, ingin berkonsultasi tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya, yaitu tentang kegiatan sekolah Pak Rudi yang saya selama ini itu belum bisa diaktifkan kembali, belum bisa memberikan pengalaman kepada siswa. Jadi saya bertujuan untuk mengaktifkan kembali kegiatan tersebut. Seperti itu Pak Rudi gambarannya permasalahan saya. Iya. Nggih. Permasalahannya ya. Karena waktunya tidak banyak, cuma 10 menit ya. Jadi Iya. iya. Jadi lantas tujuan akhir yang ingin Ibu Ica capai itu apa? Nggih Pak Rudi, untuk tujuan akhir yang ingin saya capai pada kegiatan ini yaitu saya ingin meningkatkan, mengembangkan, dan menghidupkan kembali kegiatan sekolah yang fokusnya pada kegiatan ekstrakurikuler itu bisa berjalan dengan baik, bisa memberikan pengalaman dan mengantarkan anak-anak untuk berprestasi seperti itu. Menghidupkan kembali kegiatan sekolah. J, itu tujuan akhirnya. J. Itu ya. Ya. Lantas apa yang menjadikan Ibu Ica tuh mengalami mengalami kesulitan? Kesulitan yang membuat saya itu kesulitan yang saya hadapi dalam menghidupkan kegiatan tersebut ya Pak Adi. Iya, seperti itu. Adapun kesulitannya itu terkait dengan itu Pak Rudi, bakat bibit atau bakat siswa. Jadi tidak semuanya siswa itu dalam satu sekolah itu memiliki bakat tertentu. Jadi perlu menggali dulu, perlu menyeleksi juga, perlu mengarahkan juga anak ini arahnya bakatnya kemana. Kemudian yang menjadi kesulitan mungkin pendanaan Pak Rudi. Kalau kegiatan besar itu perlu dana yang besar juga Pak Rudi, ini seperti itu. Dari bakat, potensi, pendanaan juga, dan perlu dari kesulitannya dari kurang adanya hubungan kolaborasi antara sekolah dengan wali murid. Seperti itu Pak Rudi, kesulitan yang saya hadapi. Kesulitannya itu terkait dengan bakat, bibit, pendanaan, dan hubungan kolaborasi seperti itu ya. Lantas, belum ada hubungan yang intensif. Belum ada hubungan intensif kolaborasi. Ya, itu seperti itu. Lantas bagaimana Ibu Ica menghadapi situasi tersebut? Saya menghadapi situasi tersebut selama ini saya masih tenang, masih berproses nih Pak Rudi. Saya mulai berproses, saya mulai menggali, mengamati kekuatan apa yang kira-kira yang bisa kita kembangkan di sekolah ini. Misalnya contohnya di sini ketika saya mulai datang ke sini saya menemukan kekuatan bibit anak yang bisa menari seperti itu. Jadi saya salurkan bakatnya, kemudian ya itu Pak dibina seperti itu. Nggih. Ya, seperti itu Pak Rudi. Dalam menghadapi situasi saya harus tetap konsisten, tetap berjuang dan berusaha untuk bisa kegiatan itu bisa berjalan walaupun tidak seluruhnya berjalan, tapi hanya sesuai dengan bidang saya yang berjalan seperti itu. Ekstra tari yang jika ekstra lainnya belum bisa berjalan ya tidak apa-apa, saya masih berusaha dulu ini seperti itu. Terus tolong Ibu Ica sampaikan secara jujur
kira-kira apa yang telah Ibu Ica rencanakan untuk mencapai tujuan yang Ibu Ica inginkan? Nggih. Untuk kaitannya dengan rencana aksi yang ingin saya lakukan, yang pertama saya akan itu memetakan Pak Rudi nanti, memetakan kebutuhan siswa dalam pengembangan potensi diri. Jadi nanti saya memetakan, membuat rencana, membuat angket dulu yang diberikan kepada orang tua untuk mengarahkan putra-putrinya itu masuk ke dalam bakat apa yang bisa dikembangkan atau dibantu pengembangannya dari sekolah, seperti itu. Saya membuat angket yang kemudian rencana saya akan konsisten melaksanakan kegiatan tersebut dan akan melakukan gelar karya di akhir tahun, seperti itu. Oh iya, bagus. Jadi rencana Ibu Ica itu sini ada 3, memetakan kebutuhan siswa dengan angket, kemudian merencanakan yang konsisten melalui kegiatan-kegiatan, dan yang terakhir tadi mau gelar karya ya. Terus, gelar karya dari hasil siswa. Oh iya, kira-kira yang akan menjadi prioritas Ibu Ica dalam rencana aksi tersebut apa yang diprioritaskan? Yang diprioritaskan pada bidang seni, Pak, kalau saya prioritas untuk mengaktifkan kembali ekstrakurikuler bidang seni di SD saya. Prioritasnya itu. Oke, kalau saya Pak Rudi di lain kegiatan yang lain yang sudah berjalan, itu seiringnya waktu saya juga ingin memprioritaskan kegiatan ekstrakurikuler bidang seni itu bisa berkembang, bisa hidup kembali, bisa menyalurkan bakat siswa untuk berprestasi di ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Seperti itu Pak Rudi. Saya. Nggih, makasih. Terus selanjutnya apa komitmen dari Bu Ica terhadap rencana yang sudah Bu Ica buat tersebut? Komitmen saya harus menjadi komitmen saya satu, tetap fokus Pak Rudi untuk tujuan awal saya, kemudian melakukan pengawasan, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi dari kegiatan yang sudah saya rencanakan, ya seperti itu, dan melakukan perbaikan seperti itu. Oke, fokus, pengawasan, terus refleksi dan evaluasi. Oke. Terus selanjutnya, kira-kira siapa yang nanti yang dapat membantu Ibu Ica untuk dapat menjaga komitmen tersebut? Tentunya yang membantu saya untuk menjaga komitmen saya itu seluruh warga sekolah. Saya juga berusaha berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan teman sejawat, dengan anak-anak juga untuk benar-benar ini loh kegiatan sekolah kita, memahamkan bahwa kita perlu berkembang, kita perlu memajukan sekolah kita. Selain di bidang akademik, kita juga memajukan sekolah kita di bidang non akademik. Seperti itu Pak Rudi, kalau menurut saya. Oh iya, bagus. Semoga apa yang menjadi impian atau keinginan Ibu Ica terwujud. Amin. Pak oh iya, waktunya kok sudah selesai nggih Pak Rudi, cepat sekali. Nanti saya tunggu rencana aksinya, nanti bertemu lagi minggu depan. Siap Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi atas bantuannya. Apa Ibu Ica.